sebagai seorang suami, istri kamu cerita diperkosa terus sudah tenang. Iya, iya. Ini dari empati seorang suami ya. Lalu tidak boleh menghubungi ajudan. Iya. Tidak boleh menghubungi ajudan lalu masih tetap seatap. Iya. Menurut saya ini sangat aneh. Iya. Tidak mungkin dari sisi seorang perempuan, saya tidak akan sudi tinggal seatap. Dan tidak mungkin saya bercerita kepada suami bahwa tenang-tenang saja, kami di sini sudah tenang. Jadi ini klaim trauma ini sebetulnya menjadi tidak laku lagi ketika pada malam dia mengadu itu dia mengatakan sudah tenang. Ya, jadi sebetulnya dikatakan trauma udah nggak mungkin. Udah gugur lah ya. Loh, gugur demi logika ya. Iya dong. Kalau diperkosa sekarang langsung trauma. Ya, dan sebagai istri dari Kadif Propam udah pasti harusnya suaminya ya telepon Kapolres, Kapolda, ya kan. Ya. Di sini aman saja. Itu selesai. Berarti tidak ada pemerkosaan, tidak ada trauma. Iya. Karena yang namanya orang trauma itu dihandle-nya kapan? Segera setelah kejadian. Iya. Kalau kejadiannya dikatakan tanggal 7 Juli, traumanya baru sekarang nih bulan Desember. Iya. Ya di ruang sidang tiba-tiba bilang bahwa trauma itu adalah omong kosong dan tidak masuk akal. Secara psikologis tidak mungkin. Kalau kamu diperkosa sekarang, traumanya tuh langsung. Ya pastilah, nggak mungkin delay. Iya, delay. Jadi ini trauma yang delay ya kan. Lalu ada yang kedua. Setelah sampai di trauma. Setelah sampai di Saguling. Waktu menceritakan kepada FS naik ke atas, PC makan dulu, dinner. Oh, nafsu makan normal. Ada nggak orang trauma nafsu makannya baik-baik saja? Iya, nggak mungkin. Logikanya. Mau mengadu, saya ke atas duluan. Putri Chandrawati di bawah. Kenapa istri saya dinner dulu, makan malam dulu sebelum mengadu kepada saya? Habis diperkosa, makan malam, dinner sendiri. Baru ngadu. FS nunggu di atas. Jadi nafsu makan itu baik-baik saja. Nggak mungkin dong habis diperkosa terus tiba-tiba ntar ya dinner dulu ya, habis itu baru ngadu. Jadi nggak masuk akal. Jadi mungkin kalau dalam syuting sinetron atau syuting film ini jumping scene. Mungkin dia dari scene 2 ya kan, dia balik lagi ke scene 1 baru ke scene 3. Nah, jumping scene selain PC-nya tidak menunjukkan trauma, FS Sambo juga tidak menunjukkan empati atau kemarahan dari seorang suami. Nggak ada loh. Jadi tidak ada tanda-tanda kemarahan itu baik pada waktu ditelepon, baik pada waktu disaguling. Jadi ini adalah hanya satu kamuflas. Kamuflas yang mau membawa kita ke arah yang lain. Karena saya bisa kasih tahu yang satu lagi, isoman bareng-bareng, yang diperkosa sama yang memperkosa. Isoman bareng-bareng. PCR bareng-bareng aja aneh. Apalagi isoman di satu rumah yang sama. Isoman satu mobil terus sama-sama. Ketika ditanya, FS ditanya, dengan siapa pergi ke Duren 3, ke 46 katanya disebutnya. Saya tidak tahu, mungkin nggak? Kalau kamu, istri kamu habis diperkosa, kamu mau tahu dia kemana, dengan siapa, siapa yang mengawal, siapa yang menjaga? Saya nggak tahu. Jadi tidak ada empati sama sekali dari FS sekalipun. Ditanya siapa yang ada di 46 Duren 3, 46 bersama PC, jawabannya nggak tahu. Nggak tahu. Masuk akal kamu nggak? Enggak lah. Apalagi seorang polisi yang biasanya detail. Loh, iya kan? Iya. Itu satu dia nggak tahu. Terus setelah ngadu main badminton. Jadi tidak ada empati, tidak ada amarah, karena tidak ada kejadian itu. Artinya memang tidak ada terjadi. Judul film itu tidak ada ya? Tidak ada. Kalau sekarang mau diada-adakan di ruang sidang, kalau kita membalikan jarum jam ke belakang, itu dirunut, itu tidak ada yang masuk akal sedikit pun. Dari mulai kami sudah tenang, kami aman-aman saja, tidak usah telepon, tidak usah ini. Emang apaan? Kan saya bilang, perkosaan itu adalah perbuatan yang jahanam. Yang tidak bisa disamakan dengan pelecehan atau disamakan dengan kekurang ajaran. Kata-katanya aja salah. Joshua kurang ajar, Joshua melecehkan, akhirnya perkosa dan dibanting 3 kali. Itu tidak mungkin ada orang diperkosa menggunakan terminologi saya dikurang ajari, dilecehkan.
atau dilecehkan itu perbuatan yang paling laknat, yang paling jahanam. Iya.